program unggulan yang dicanangkan oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud, terutama untuk satu keluarga miskin, satu sarjana adalah hal yang paling ditunggu oleh masyarakat dibandingkan program dari paslon lain yang sangat tidak masuk akal dari segi anggaran. Sahabat Krapu TV, berjumpa kembali dengan saya Margareta Putri, dan di episode kali ini kita akan membahas 21 program unggulan dari Bapak Ganjar Pranowo dan Prof. Mahfud MD. Nah, di sebelah kiri saya sudah ada Mbak Cica Kuswoyo. Beliau adalah caleg dari DPRD PDI Perjuangan Dapil 7 Jakarta Selatan. Halo Mbak. Halo. Boleh disapa sahabat Krapu? Halo sahabat Krapu. Thank you ya Mbak for coming ya di sini. Lalu ada Mbak Ratri, beliau adalah aktivis perempuan. Selamat sore Mbak. Selamat sore. Terima kasih atas undangannya. Baru aku mau thank you for coming di sini. Nah, sore hari ini kita mau ngebahas tentang 21 program unggulan, tapi tidak semua tentunya. Ada beberapa yang akan kita bahas ya. Yang pertama terkait satu desa, satu vaskes, dan satu nakes, serta satu keluarga miskin, satu sarjana. Mungkin teman-teman sahabat Krapu TV belum banyak yang tahu nih Mbak tentang program yang dibawakan oleh Pak Ganjar Pranowo serta Pak Prof. Mahfud MD ya. Nah, mungkin aku boleh ke Mbak Cica dulu ya Mbak. Monggo Mbak. Siapa dulu nih? Oke, nah kalau kita membahas tentang satu desa, satu vaskes, dan satu naskes, ini tentu berkaitan tentang satu keluarga miskin dan satu sarjana. Betul. Karena apa? Nakes ataupun dokter ya, tenaga kesehatan ataupun dokter itu kan pasti mereka juga memerlukan profesi ya Mbak, spesialis profesi kan, dan tentunya pasti tidak semua keluarga di Indonesia ini bisa menghasilkan satu sarjana dalam keluarganya seperti itu. Nah, menurut Mbak Ratri nih Mbak, terkait tentang satu keluarga miskin dan satu sarjana, ini merupakan salah satu program yang sangat diunggulkan. Dan kalau tidak salah Pak Ganjar itu pernah melakukan ketika beliau masih menjabat sebagai gubernur di Jawa Tengah, SMK gratis, ya, betul. Gitu kan? Nah, apa sih Mbak mungkin yang bisa menjadi acuan tentang jumlah dari angka kemiskinan yang ada di Indonesia ini seperti apa? Dan keluarga, ya kita tahu ya tidak semua rakyat Indonesia itu berada di menengah ke atas, menengah ke bawah kan ada. Itu bagaimana? Untuk program unggulan yang Pak Ganjar dan Pak Mahfud usung ini, bagi saya adalah salah satu cita-cita dari gerakan reformasi yang memang kita masih tunggu hasilnya sampai hari ini. Untuk sekolah atau juga beasiswa yang dicanangkan dari Pak Mahfud untuk satu keluarga miskin menjadi satu sarjana adalah hal yang paling ditunggu. Dari hasil survei yang dilakukan SMRC itu tanpa menyebutkan siapa pengusungnya, ada 3. Ada satu keluarga miskin satu sarjana, lalu ibu subsidi untuk ibu hamil, yang ketiga makan gratis. Yang paling tinggi adalah 48% satu sarjana, satu keluarga miskin satu sarjana. Itu yang paling ditunggu. Yang lainnya di bawah 48%. Menurut saya itulah hal yang berarti masyarakat menafikan yang namanya makan siang gratis. Ya kan? Yang diusung oleh paslon yang lain. Untuk biaya pendidikan itu adalah hal yang paling ditunggu. Bagaimanapun pendidikan di Indonesia adalah pendidikan yang quote and quote untuk sampai SMA gratis. Bagaimanapun kita harus bisa sampai mencapai sarjana itu gratis. Kalau satu sarjana itu
didapatkan oleh satu keluarga, itu sudah otomatis memutus rantai kemiskinan. Gitu. Jadi ada kesejahteraan. Ada kesejahteraan, Betul. ya. Satu. Iya, apalagi kan salah satu tujuan dari program ini adalah membangun manusia Indonesia yang unggul, berkualitas serta produktif dan berkepribadian ya Betul, Mbak ya. betul. Ya, Jadi betul. dengan hadirnya pendidikan yang berkualitas dan merata diharapkan menghasilkan sarjana di setiap keluarga ya, Ya. seperti itu ya. Lalu nanti ketika program ini berjalan, apakah Pak Ganjar akan menerapkan SMK gratis ini untuk di seluruh Indonesia atau bagaimana? Kalau dari Contohnya ya Mbak ya? Ya, Contohnya. dari rekam jejak beliau selama ini kan sudah sampai di di Jawa Tengah. Karena beliau adalah dulunya gubernur, ya kan. Tahun terakhir sudah sampai 15 SMK gratis boarding school yang diharapkan semua keluarga itu paling tidak ada value dari setiap siswa untuk bisa mengangkat derajat keluarga. Oke, nah artinya kan tidak menutup kemungkinan untuk diadakannya beasiswa ataupun mungkin beasiswa saat ini setiap kampus mungkin ada ya, tapi tidak menutup kemungkinan untuk Pak Ganjar mendirikan ya mungkin universitas gratis gitu ya untuk masyarakat gitu, atau Kalau yang saya impikan boleh ya, cita-cita ya, Boleh. gitu ya. Atau mungkin juga Yang ini kita juga semua ada yang impikan. ada di benak Pak Ganjar ya. Biaya untuk satu keluarga miskin, satu sarjana itu adalah yang paling realistis dan masuk akal dibanding makan gratis Oke. selama 1 tahun. Karena hitungannya begini, kalau misalnya satu siswa itu diberikan satu siswa itu 1 juta untuk 1 bulan, lalu untuk biaya kuliahnya mungkin sekitar 8, 9, 10 juta atau sudah include 10 juta satu anak gitu ya. Dikali 10 juta keluarga miskin itu berarti 10 triliun untuk pendidikan masa depan 2045 gemilang. Menurut saya itu sangat Indonesia. realistis. Ya. Sangat realistis ya. Sangat dengan realistis hitungan-hitungan dibanding karena hasil survei juga orang tidak mau makan gratis, tapi pendidikan lebih penting untuk masyarakat, dan itu paling ditunggu untuk seluruh keluarga. Nah, kalau tadi kan program ini kan dikatakan menyebut tentang pendidikan yang berkualitas dan merata. Setiap rezim itu selalu mengkampanyekan hal yang sama sih sebenarnya, gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah apakah program ini sesungguhnya itu tidak benar-benar berjalan, Mbak? Jadi kan sepertinya ini seperti ada keberlanjutan ya dari sebelumnya, atau ini hanya sebatas jargon kah, ataukah ini memang PR yang tidak pernah terselesaikan dari rezim-rezim sebelumnya? Itulah seharusnya itu tugas kami ini sebagai dewan, istilahnya ya calon dewan itu untuk mengawal semua program ini dari hulu ke hilir, dari hilir ke hulu, hulu ke hilir. Jadi sampai betul-betul masyarakat menerima manfaatnya daripada semua program yang ada, gitu kan. Itu juga jangan sampai terlewatkan, karena ini seksi sekali gitu loh, bagus sekali program keluarga miskin satu sarjana gitu ya. Jadi mereka sendiri bisa mensejahterakan keluarganya gitu, dimulai dari si anak nanti terus beranting ke keluarga, ya, anggota keluarga lainnya. Iya. Jadi itu tugas yang harus dikawal. Tugasnya Mbak Cica ini. Iya. Makanya jangan kami dorong untuk bisa jadi bagaimanapun yang terbaik itu harus jadi dan melakukan pengawasan nanti. Betul, makanya harus linier kan. Gitu. Presidennya Pak Ganjar Mahfud gitu, DPR RI-nya ya koalisi istilahnya gitu, ke bawahnya juga gitu. Jadi program itu akan jalan. Oke, kita hold dulu ya Mbak ya, karena sebentar lagi akan ada iklan yang mau lewat.
Repot TV, jumpa lagi. Nah, sesi kali ini akan lebih seru lagi. Karena apa? Aku mau melanjutkan tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Cica, bahwa sebagai calon anggota dewan, atau aku nyebutnya dewan ya, aku berdoa sih Mbak Cica lolos nih Mbak. Amin. Kabul. Karena ya itu tadi Mbak, kita berbicara tentang keluarga miskin. Untuk pendidikan aja mereka sebenarnya susah ya, apalagi untuk merawat diri mereka sendiri ketika mereka sakit. Nah, gimana nih Mbak pelayanan kesehatan? Mungkin Jadi, untuk mungkin kebalik ya. Gimana? Untuk kesehatan aja mereka susah. Oke, gitu. Apalagi iya. pendidikan Pendidikan, ya, biayanya betul. lebih Yes. besar. Seperti kita tahu dalam saat masa sekarang ini kan maksudnya sering belusukan nih Mbak ceritanya. Jadi benar-benar yang mengetahui rasanya di bawah itu mereka panik dengan kondisi yang ada. Kebetulan dapil saya DKI, DKI itu kan maksudnya dapil 7 aja masih ada wilayah yang tidak ada puskesmasnya. Oh iya. Ada Jakarta data. ini Jakarta ya? ya Mbak ya, Jakarta. Jakarta aja Jakarta. ada ya Mbak ya yang tidak ada Betul, puskesmasnya betul. ya, atau 15. pusat kesehatan masyarakatnya. Jumlahnya 15, tidak sedikit 15 ya. dong. Itu di Jakarta Iya. Selatan ya Mbak ya? Oh bukan, overall. Oh, overall DKI. Oh, overall ya. DKI. Aku bisa sebut tempat-tempatnya Iya. yang belum ada ya. Puskesmas itu ada di Duri Selatan, Jembatan 5, Karanganyar, Gambir. Gambir juga ya. Waduh, ngeri banget. Terus ada kalau di wilayah saya tuh ada di Kebayoran Lama Selatan. Itu pun belum ada gitu loh. Jadi Di itu DKI sesuatu ya? DKI ya? gitu. Apalagi mikirin pendidikan kan gitu. Nah, makanya tadi kita bahas sebelumnya bahwa ternyata bahwa pendidikan dan kesehatan itu adalah dua faktor yang emang dibutuhkan oleh warga, masyarakat gitu, betul. dan saling terkait, dan itu adalah kewajiban dari pemerintah besok untuk menyelesaikannya. Iya. Bagian yang itu penting sekali. Berarti artinya PR ini belum terselesaikan ya Mbak ya, tentang Iya. kesehatan dan pendidikan ya dari rezim-rezim sebelumnya ya. Lalu Terlalu banyak aktor kali ya. terlalu banyak Ngomongnya pelan-pelan Iya, sih. iya. Karena terlalu banyak aktor betul. kali ya. Jadi nggak jadi. Barangnya nggak jadi Mbak. Udah naik 30-40%, turun lagi. naik lagi, turun lagi gitu. Kelar. Nah, padahal kalau saya ngecek nih Mbak di dataindonesia.id ya, kalau untuk standar WHO, jumlah penduduk dari 278,8 juta jiwa rakyat Indonesia nih kurang lebihnya ya, hanya memiliki kurang lebih 278.700 dokter umum. Oke. Artinya kan perbandingannya 1:1000 penduduk ya. Dan itu sangat kurang. Sedangkan spesialisnya itu di data Juni 2023 itu hanya 30.347. Jadi memang pendidikan dokter di Indonesia itu bukan pendidikan yang murah ya. Barang mahal lah Iya, istilahnya. Betul, benar. Sekolah dokter berapa tahun tuh Mbak? Bukan Tadi kan soal kita itu bahas ya jadi dokter sampai dapat izinnya aja mungkin sampai 8-10 tahun. belum lagi biaya masuk ke fakultas kedokteran. Ya, kita betul. memang di sini bukan ada yang lulusan dokter, Nggak tapi ada. kan kita dengar ya dari Dengar. orang-orang yang untuk bersekolah ke fakultas kedokteran. Jadi banyak orang yang akhirnya menurunkan mimpi Ya. untuk anaknya menjadi dokter karena memang biayanya sangat tinggi. Termasuk saya bermimpi dari dua anak saya, Banyak. salah satunya Ada yang jadi dokter. dokter. Tapi kalau dilihat dari biaya mungkin atau tidak gitu kan. Nah, tapi memang saya bisa dibilang produk yang tahun 80-an, bapak saya pegawai negeri ASN, bawahan bukan pejabat. Waktu kami untuk melanjutkan kuliah gitu ya, doktrinnya cuma satu, kalau kamu dapat kampus negeri kamu bisa lanjut sekolah, tapi kalau tidak kamu cukup bekerja. Jadi saat itu karena keinginan untuk Jadi nggak ada bersekolah opsi tinggi, lain Iya, selain negeri. harus bisa dapat negeri. Jadi gimana pun belajar. Jadi waktu sekolah saya juga mengejar beasiswa gitu ya, untuk sedikit meringankan karena untuk ASN terus punya anak 4 kan lumayan berat ya gitu kan. Terus ayah saya bilang ya itu opsinya,
Jadi bagi saya udah nggak ada opsi, saya harus dapat negeri. Dengan usaha itu saya dapat negeri, lumayan bisa meringankan beban orang tua. Tapi hanya 2 tahun karena opsi itu masih ditambah lagi kalau kamu selama kuliah juga tidak bisa membiayai diri sendiri gitu ya dengan apa yang sudah didapat. Kebetulan saya lulusan IKIP Jakarta, jadi saya juga sedikit mengajar sedikit-sedikit gitu ya. Itu yang bisa menambah uang masuk. Iya. Karena uang semesteran saat itu 250.000 aja udah berat. Gitu. Apalagi yang swasta gitu. Swasta udah pasti di atas 1 juta saat itu. Jadi memang keluarga miskin itu sangat berharap salah satu anggota keluarganya bisa menjadi sarjana untuk mengangkat derajat dan mengangkat kehidupan dari keluarga tersebut. Iya sih, apalagi kalau sekarang kita tahu ya Mbak, biaya sekolah itu makin mahal ya. Mungkin masuk PAUD aja tuh mahal ya. Saya tuh kalau dengar cerita dari teman-teman tuh selalu aduh ini anak aku besok mau ini nih masuk PAUD nih, biayanya sekian. Nanti SD dari SD terus nanti ke SMP, SMA udah sekian gitu. Nah itu makanya hidup jangan besar pasak daripada tiang sih gitu. Jadi sering kali aku juga mendapatkan keluh kesah itu gitu. Tapi gimana anak masih kecil loh, anak ada. Yang penting mereka main dong, main dan maksudnya berbagi kegiatan yang menyenangkan. Kalau PAUD aja ya istilahnya gitu, harusnya kan ya itu kan waktu bersosialisasinya mereka istilahnya ya gitu. Udah ditaruh di cuma sekolah yang gini gitu. Ya itu standar hidup kan Mbak gitu. Karena sebenarnya kan kalau dari pemerintah sebenarnya untuk PAUD ada yang gratis. SD sampai SMA, beberapa SMA di beberapa kota dan kabupaten ada juga SMA-nya gratis. Tapi waktu anak saya cuma sampai kelas 2 gratis. Habis itu karena kabupaten ya. Habis itu tetap harus bayar. Nah, jadi ada di mana kota-kota juga yang SMA negeri itu juga masih bayar. Wah, ini kalau satu keluarga miskin, satu sarjana berhasil nih programnya bisa menopang satu desa, satu puskesmas, satu nakes ya Mbak ya? Iya dong. Iya, relate banget. Apalagi kan tadi menurut data kan ketersediaan dokter kan dokter umum nih ya sangat minim gitu kan, apalagi dokter spesialis juga sangat minim. Nah, menurut Mbak Cica sama Mbak Ratri nih, ini juga buat meyakinkan sahabat Kerapu TV nih Mbak. Mengapa kita harus percaya bahwa program ini tuh akan terlaksana di bawah Pak Ganjar, kepemimpinan Pak Ganjar dan Pak Mahfud? Boleh menjawab Mbak. Semua itu kan menyangkut rekam jejak. Yes. Sosok Pak Ganjar ini memang sudah terlihat di Jawa Tengah, gitu. Pada saat beliau menjabat sebagai gubernur, eksekutif istilahnya, eksekutif, yudikatif, dia sudah melampaui itu semua, gitu. Jadi ngerti deh mainnya gimana, dan hasilnya pun sudah kelihatan, gitu loh, sudah ada. Jadi buat aku nggak ada yang harus diragukan lagi selain memang program ini program cantik banget, keren banget. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar di kepemimpinan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Kita semua berharap. Yakin? 3. Jangan lupa pilih nomor 3. 3 dong. Iya, apalagi juga dari mungkin Mbak Tri Mbak Ratri mau menambahkan lagi? Kalau bagi saya sih keyakinan itu ada, apalagi tadi rekam jejaknya sudah pasti kita bisa lihat dengan 15 SMK, dengan boarding school sudah bisa dilakukan dengan perlengkapan yang up to date untuk bisa dikejar ya, bahwa semua inovasi itu bisa dikejar. Beliau sangat pantas gitu, untuk kita bisa menjadikan beliau pemimpin negara. Berarti benar ya Mbak ya? Betul. Dari rakyat untuk rakyat. Tuanku rakyat. Tuanku rakyat. Oke Mbak, kita hold dulu karena Siap. mau ada yang lewat sebentar lagi.
Prabu TV, masuk lagi di sesi selanjutnya. Ini makin panas nih pembahasannya nih. Kayaknya makin tambah waktu nih makin ini. Mungkin kita perlu nambah 1 jam lagi kali ya Mbak ya? Boleh, 2 Boleh hari ya? 2 malam juga nggak apa-apa. Oke, nah Karena programnya 21. 21 Morning, program ini. Oke, Mbak Cica menyambung Ya. yang tadi, Yang tadi. menyambung tadi itu ada contohnya nggak? Iya, ada Mbak? contoh. Saya sempat lihat di sosial media bahwa maksudnya ada satu anak ini. Anak ini adalah hasil daripada programnya Mas Ganjar Pak Ganjar di Jawa Tengah gitu, dan beliau maju lagi untuk ke dapat beasiswa LPDP, ya kalau nggak salah gitu, ke London apa kemana gitu. Terus balik-balik ya udah akhirnya, tapi balik lagi pas balik mau cari kerjanya susah. itu juga tuh masalah yang mesti kita pikirkan rame-rame, kita jaga, kita usung supaya maksudnya semua harus linier gitu, harus segaris gitu itu. Ya, artinya kan nanti untuk peluang kesempatan kerja juga perlu dipikirkan kembali ya untuk itu. Ada kan programnya Mas Ganjar, Mbak? Iya, Ada, ada salah 17 juta, 17 juta lapangan pekerjaan. Ya, 17 juta lapangan pekerjaan. Ya memang sih ketika banyak mahasiswa nih yang sekolah di luar, tapi ketika kembali mereka bingung nih mau bekerja di mana gitu kan. Alangkah baiknya mungkin ketika mereka sekolah di luar mungkin dengan beasiswa LPDP, ketika mereka kembali mereka bisa menjadi ikatan dinas ya Mbak ya, mungkin sesuai dengan bidang masing-masing ya. Misalkan yang ngambil spesialis di luar bisa kembali ke sini gitu ya. Dokter juga begitu. Anak-anak kita yang menjadi dokter di sana juga banyak banget loh sebenarnya. Tapi begitu mau masuk ke sini izin mereka banyak yang kita dengar gitu ya. Iya, yang kita dengar kan agak sulit gitu. Ya semoga nanti di program Pak Ganjar dan dikat birokrasinya, make it simple, jadi make it simple, iya itu jadi. Karena menurut saya ini cukup linear ya untuk program 2 ini, satu keluarga miskin, satu sarjana, lalu satu paskes, untuk satu desa itu linear. Karena tadi seperti Mbak bilang jumlah dokter kita itu sangat kurang. Untuk satu dokter 1.000 jiwa ya. Iya, 1 banding 1.000 penduduk. 1.000 penduduk. Nah, karena memang sekolah dokter itu mahal, nanti Pak Ganjar harus bisa memberi banyak beasiswa untuk para anak-anak yang berbakat dan mempunyai pengetahuan yang lebih, karena katanya kan untuk menjadi sekolah dokter itu kan harus lebih gitu ya pengetahuannya. Itu harus dapat beasiswa karena itu bisa memenuhi dengan dia mendapatkan biaya pendidikan yang murah atau bahkan gratis. Itu ada sumbangsih yang bisa diberikan juga kepada negara nantinya. Kalau sekarang ini kan kalau kita baca banyak ya dokter yang tidak mau ditempatkan di desa. Tapi yang lucunya aku dengar maksudnya yang justru yang dari luar itu mereka sangat mau ditempatkan di tempat-tempat yang tadi wilayah 3T. Banyak 3T dan perbatasan ini banyak ya. Iya, yang maksudnya daerah tertinggal apa ya gitu. Mungkin the next year nanti Pak Ganjar dan Pak Mahfud mungkin harus menaikkan dan memastikan bahwa anggaran kesehatan itu harus naik minimal 5% di luar gaji pegawai. Ya kan, jadi dan memperbanyak juga program-program inovatif ya kan, yang terutama infrastruktur dan yang promotif dan preventif. Jadi sehingga kalau misalkan gajinya, anggarannya kan juga ya kita tahu lah ya Mbak ya, gaji dokter di daerah 3T tadi ya, perbatasan ya mungkin banyak ya, nggak semua orang mau di penempatan di sana gitu kan, mungkin juga terkait tentang dokter juga maupun tadi pendidikan Mbak, karena 2017 itu saya pernah ke daerah Papua Mbak. Dulu itu liputan ke sana, saya bikin satu event di sana, itu ada salah satu dia profesi sebagai guru honorer di daerah Papua, tapi saya lupa nama desanya, cuma dia harus nyebrang dulu dan itu dia harus naik sampan gitu. Itu dia cerita pada waktu itu gaji untuk pendidikan itu selama kurang lebih 3 atau 4 bulan tuh belum dibayarkan. Nerimanya juga cuma 300-an gitu kan. Dan penerima juga ini
Jadi artinya kan sebenarnya sangat. padahal di daerah-daerah pedalaman kan anak-anak Indonesia juga membutuhkan Iya, pendidikan, sangat, pelayanan sangat, pendidikan, sangat. pelayanan kesehatan. Dan itu hak gitu. hak rakyat loh. Hak yang dijamin harus dijamin oleh negara. Betul. Kan kalau misalkan anggaran kesehatan serta pendidikan lebih ditingkatkan lagi, tentunya ya satu keluarga miskin satu sarjana akan program terlaksana dengan baik ya Mbak ya. Terlaksana. Lalu satu desa satu nakes dan satu faskes juga tentu akan terlaksana ya dengan baik. Betul. Apalagi di daerah-daerah 3T dan daerah perbatasan. Jadi gini deh, dicoba dulu yang bener. Ini metropolitan loh, 15 itu loh ya, 15. tolong. Yang paling dekat ya Mbak Cica ya. 15 Yang paling dekat kelurahan kita itu buktikan. di ibu kota loh ini, di ibu Iya. kota negara Jadi di DKI. Jadi saya punya pengalaman juga ya Mbak ya, urusan ini kesehatan ya. Iya. Beliau ini adik bapak saya sendiri gitu ya. Beliau punya BPJS, jadi lempar sana, lempar sini, lempar sana, lempar sini, sampai kemudian nggak terima, nggak diterima, ini sampai berpulang. Itu kan itu juga yang harus cut Iya. down gitu loh Mbak, gitu loh proses-proses yang seperti itu kan. Memutus mata rantai birokrasi itu juga hal yang harus jadi prioritas. Iya. Tapi saya yakin Pak Mahfud mampu loh dengan mengubah dan menguatkan undang-undang yang sudah ada. Betul, Kan? Iya. gitu. Gitu. Bukan hanya Mbak, kami yakin Iya, dengan beliau. yakin banget. Kami bertiga yakin sekali. Kami Ya. yakin banget pokoknya pilih nomor 3. Pilih nomor 3, kami yakin banget. Nah, oke, mungkin kita sudah di penghujung acara. Saya mau minta closing statement dari Mbak Cica dan Mbak Rati. Mungkin siapa duluan? Mbak Cica dulu? Mbak Rati dulu. Mbak Rati dulu, oke. Closing statement Mbak? Saya sebagai rakyat Indonesia sangat berharap dan berkeyakinan bahwa program unggulan yang dicanangkan oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud, terutama untuk satu keluarga miskin, satu sarjana adalah hal yang paling ditunggu oleh masyarakat dibandingkan program dari paslon lain yang sangat tidak masuk akal dari segi anggaran. Demikian. Sudah? Pak Cica, mungkin Oke. closing statement? Saya menitip. Saya yakin dan percaya dititipkan kepada orang yang tepat, Pak Ganjar Mahfud dan juga Pak Ganjar dan Pak Mahfud, bahwa program-program ini, program unggulan yang telah dicanangkan itu akan berjalan dengan baik, dan itu butuh sinergi antara kita semua. Tidak bisa jalan sendiri pemerintahan tanpa yang lain-lain gitu. Jadi memang harus bergandengan tangan untuk mencapai Indonesia unggul. Jadi dua program yang tadi kita bahas seperti satu desa, satu faskes, satu naskes, dan juga satu keluarga miskin, satu sarjana, itu program yang paling top dari Ganjar Mahfud. Thank you Mbak Cica, Mbak Ratri. Sama-sama Edi. Thank you banget. Nah, sahabat Krapu, untuk mempercepat pembangunan manusia Indonesia unggul yang berkualitas, produktif dan berkepribadian, mari kita dukung programnya dari Pak Ganjar Pranowo serta Pak Mahfud MD. Satu desa, satu faskes, satu naskes, serta satu keluarga miskin dan satu sarjana. Karena apa? Pelayanan kesehatan dan pendidikan itu dijamin oleh negara. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya undur diri.